Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa khalili rabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jemaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemari kita memuji Allah karena nikmat yang sangat banyak, karunia yang berlimpah serta hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa mentajdid, ya, memperbaharui niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini adalah sebuah ibadah dan sesuatu yang sangat besar ganjaran dan faidahnya. Para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke surga dunia tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Maka di antara surga dunia ini adalah majelis ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmizi dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan Imam Tirmizi juga mengatakan hadisun hasanun gharib, hadis hasan. Syekh Albani juga mengatakan hadis hasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Faqalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilakuz zikri. Apabila kalian melewati taman-taman surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka singgah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan taman surga di dunia ini wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, halaqah-halaqah zikir. Dan para ulama menjelaskan, halaqah zikir itu adalah majelis ilmu, majelis orang yang berilmu. Sehingga dalam Al-Quran ketika orang tidak paham suatu perkara agama, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri, ay fas'alu ahlal ilmi. Arti ahlul zikir adalah ahlul ilmi. Maka halaqah zikir artinya halaqah ilmi, halaqah ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi majelis ilmu ini adalah taman surga yang mana dinaungi oleh malaikat. Wa hafathumul malaikatu. Orang yang di dalam majelis ilmu disebutkan dalam Sahih Muslim dinaungi oleh para malaikat. Kemudian malaikat tidak hanya sekedar menaungi, dan malaikat memohon ampunan bagi orang-orang yang datang hadir di majelis ilmu tersebut. Subhanallah, Pak. Orang yang hadir duduk ini didoakan ampunan oleh malaikat. Malaikat mustajab doanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surah Tahrim, ya. Ayat yang ke-6, ya.
Allah menjelaskan sifat malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah ingkar malaikat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu melaksanakan perintah apa yang disuruh kepada beliau, melaksanakan perintah Allah, tidak pernah ingkar malaikat tersebut. Ini malaikat akan senantiasa menaungi orang-orang di majelis ilmu dan dimohonkan ampun baginya. Maka yang berbicara di sini adalah Rasulullah. Yang mana kalau saya yang berbicara, kalau Bapak masih ragu nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi yang berbicara kita ragu, iman kita bisa batal. Yang dengan syarat hadis sahih dari Nabi. Kalau kita ragu benar nggak kata Nabi, nauzubillah Pak, kita syahadat ulang nanti. Ya, kalau seandainya yang disampaikan Nabi itu sahih, wajib kita yakini, dan ini termasuk iman kepada Nabi, termasuk rukun iman yang kedua. Ya kan, iman kepada para nabi dan rasul, iman yang ketiga ya. Iman kepada Allah kan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kita yang keempat ya, dan beriman kepada nabi. Termasuk beriman kepada nabi itu bagaimana? Meyakini apa yang beliau sampaikan. Sekarang kita percaya kalau ada motivator, bahkan presiden saja yang ngomong, ya pasti kita ya benar ya. Ini yang ngomong lebih dari presiden Pak, tentang bagaimana kedudukan menuntut ilmu tersebut. Namun ingat, menuntut ilmu yang diberi pahala oleh Allah yang ikhlas. Karena yang enggak ikhlas, bagaimana disebutkan dalam hadis sahih juga, sahih Imam An-Nasa'i dan lain-lain. Kata Nabi SAW, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan wajah Allah, yang seharusnya dia ikhlas, akan tetapi la yata'allamu, orang ini tidaklah mempelajari ilmu illa li'aradim minad dunya, kecuali untuk perkara dunia, itu niatnya. Maka ancamannya bagaimana Pak? Kata Nabi di akhir hadis ini, lam yajid rihal jannah, orang seperti ini kalau meninggal enggak mencium bau surga, jangankan masuk ya, mencium aja enggak. Maka orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada tipenya dalam kehidupan kita. Yang pertama, tipe pencari hiburan. Dia tidaklah mendatangi majelis ilmu kecuali untuk mendapatkan hiburan, sehingga menuntut ilmu ini sama dengan dia menonton lawak. Sehingga kalau ustadznya nggak lawak, nggak mantap ustadznya. Nah, ini sudah salah nih, ini dunia tujuan ini. Ini bukan akhirat nih. Kalau akhirat itu bukan lawaknya, yang dilihatnya apa yang disampaikannya. Al-Quran nggak yang disampaikan, hadis nggak yang disampaikan. Nah, kalau orang yang tidak ikhlas, itu contoh yang pertama. Kok tahu nggak ikhlas Ustaz? Ya, karena motifnya bukan lagi unsur agama, namun motifnya perkara-perkara dunia. Hiburan itu perkara dunia. Nah, ini contohnya ya. Kalau nggak lawak ustadznya, dia nggak datang. Jadi standarnya itu adalah hiburan tentunya. Sama seperti nonton stand up komedi, ya. Ini kurang lawak nih, lawaknya dono katanya. Ya, ini contoh yang pertama. Yang kedua, penuntut ilmu tipe kuliner. Ya, kalau tidak enak menurut dia nih ya, menurut seleranya, dia nggak datang lagi. Iya. Misalkan dia praktisi riba Pak. Di situ ustadznya mungkin senang menyinggung riba, ini nggak cocok ini. Kita terus yang ditembaknya katanya. Nah, ini juga tipe penuntut ilmu yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menuntut ilmu itu kita lihat selama yang menyampaikannya adalah ahlus sunnah. Ini catatannya, ini ulama yang mengatakan. Jadi ulama mengatakan, Imam Ibnu Sirin mengatakan dalam sahih, dalam muqaddimah sahih Muslim, inna hadzal ilma. Imam Ibnu Sirin ini luar biasa Pak, ulama ahli hadis, ulama fikih. Ya, bahkan beliau adalah ulama di masa tabi'in, ketemu langsung dengan Ibnu Abbas. Luar biasa, ulama besar. Jadi Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu agama ini yang kalian pelajari bagian dari agama kalian. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, hendaknya kalian memperhatikan kalian mengambil ilmu dari siapa. Idza kana min ahli sunnati fayukhadhu lahu fayukhadhu minhu, kalau seandainya itu ada dari ahlu sunnah
Orang yang menyampaikannya adalah orang-orang di atas akidah Ahlussunnah yang mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya pemahamannya gitu. Maka ambillah. Namun kalau seandainya dari ahli bid'ah, maka jangan, kata beliau. Karena beliau tahu Rasulullah telah mengatakan, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, famanittaqash syubhat, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Jadi yang menyuruh kita enggak boleh ya mengambil ilmu dari ahli syubhat itu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Muslim, juga terdapat dalam Arba'in Nawawiyah, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga dirinya, agamanya dan kehormatannya. Maka ahli syubhat ini adalah ahlul bid'ah. Ini kata ulama, karena yang paham tentang hadis, yang paham tentang Al-Quran tentu pakarnya para ulama. Maka atas dasar inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diwanti-wanti kita mengambil dari ahlus syubhat, ustadz ahlus syubhat gitu Pak ya. Karena dalilnya jelas, ya kan, Nabi yang melarang dan dipahami seperti itu oleh para ulama, sehingga para ulama tidak boleh mengambil dari khawarij, orang yang mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pelaku dosa besar, atau mengambil ilmu dari Syiah, ya, orang yang mengkafirkan para sahabat, atau mengambil ilmu dari Sufiyah, orang yang membolehkan meminta kepada orang di kubur yang telah mati yang dianggap wali. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, niatnya betul-betul karena Allah dan mengambil ilmu dari ahlus sunnah, dan tanpa membeda-bedakan, tanpa yang sesuai dengan selera. Kan orang kan banyak seperti itu ya. Kalau cocok dengan dia diambilnya, kalau enggak ini keras sekali ustadznya ya. Jadi ukuran keras itu bukan di atas Al-Quran dan Sunnah lagi Pak. Ukuran keras itu adalah perasaan, ya. Ukuran keras itu adalah selera. Nah, ini termasuk menuntut ilmu tidak ikhlas. Ya, ini hadirin yang harus kita hindari di dalam kita menuntut ilmu ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari membacakan serta menjelaskan kitab Umdatut Tafsir, ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada tafsir ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Wa yuqimunas sholata, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mendirikan sholat. Nah, ini sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat adalah orang yang menegakkan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian tumakninah itu rukun dari sholat. Kemudian menjaga kekhusyuannya ketika sholat gitu. Kemudian dikatakan juga oleh ulama lain seperti Imam Qatadah mengatakan orang mendirikan sholat, orang menegakkan sholat itu seperti apa? Di antaranya adalah orang yang menjaga waktu sholat gitu. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di antara sifatnya juga adalah mereka senantiasa berinfak terhadap apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka meninfakkannya. Dan infak tentu yang diterima oleh Allah ikhlas Pak. Ya, bukan bersedekah. Ini pentingnya bab ikhlas itu. Bukan bersedekah dalam rangka supaya dipuji atau untuk meledek orang lain. Karena di medsos kita lihat seperti itu. Wah, lihatlah kami kan hebat katanya. Kalian mana sumbangsi kalian bagi negeri ini? Kami sudah bersedekah ini. Nauzubillah, untuk apa digembor-gemborkan itu? Ya kan? Bahkan ada juga yang Saudi itu kan ingin menjelekkan negara Arab Saudi. Mana sumbangsinya bagi Palestina? Akhirnya dongkol ya salah seorang orang Arab Saudi juga, kami nggak mau dilihat gitu. Satu orang saja ya kan yang nyumbang deh orang Arab Saudi itu miliaran gitu.
tapi nggak mau diekspos gitu. Karena memang tujuannya kita bersedekah bukan untuk mendapatkan pujian orang supaya disebut orang. Karena bahaya, Pak. Salah satu dari 3 golongan manusia yang akan dilemparkan ke dalam neraka adalah orang yang bersedekah. Banyak dia bersedekah ketika di dunia, Pak. Namun ternyata di balik itu ada niatnya. Mungkin dia bersedekah supaya menarik perhatian masyarakat. Ternyata besoknya dia nyalon jadi caleg. Ini ada bakwan di balik udang ini. Terbalik, Pak ya. Ada udang di balik bakwan ini, Pak ya. Ini nggak ikhlas ya. Ini nggak ikhlas, Pak. Ya, ini ciri yang tidak ikhlas itu. Tidak betul-betul karena Allah saja, namun ada maksud niatan-niatan tertentu. Jadi orang yang bersedekah di sini berinfak adalah betul-betul mengharapkan wajah Allah, betul-betul mengharapkan pahala. Mau dipuji orang tidak mengapa. Ya, dia tidak mengharapkan pujian. Kalau dipuji juga tidak apa-apa. Ataupun dicela orang, dicemooh sesedekahnya cuman 1.000 aja kan. Kalau bahasa Minangnya digalaan sama kawan, Pak ya. Karena cuma 1.000 perak itu tidak menyurutkan semangatnya. Nggak apa-apa, yang penting saya ikhlas ya. Yang tahu niat saya hanya Allah. Mau 1.000 ya, mau 500 perak gitu ya. Ini tentu jauh lebih besar di sisi Allah ketimbang orang bersedekah jumlah yang banyak namun pingin dipuji, atau untuk mencemooh yang jumlah sedekah orang yang lebih rendah daripada sedekahnya. Ini hati-hati juga, Pak ya. Ya terkadang ada juga yang seperti itu ya. Na'udzubillahi. Makanya kita betul-betul pingin ikhlas, Pak. Kita berdoa, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu termasuk doanya ya. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu ya, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam memperbaiki amal. Dan amal yang baik itu adalah amalan yang ikhlas. Kemudian amalan yang sesuai dengan tuntunan SOP yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah amalan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di buku saya halaman 62 ya. Qala wal infaqu, qala al-muallif rahimahullahu taala, wal infaqu huwa al-ihsanu ila al-makhluqina bin naf'il muta'addi ilaihim. Dan infak itu adalah kebaikan ilal makhluqina, yang diberikan kepada makhluk Allah ya. Karena ibadah infak ini termasuk ibadah ya, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya horizontal ya, yang sifatnya sesama makhluk ya. Karena ada ibadah itu sifatnya mahdhah, murni, Pak ya. Ini adalah ibadah kepada Allah, ritual kepada Allah. Kemudian bersedekah ini termasuk ibadah juga, namun dia lebih kepada ibadah sosial ya. Dan dia besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal infaqu huwal ihsanu, infak itu adalah kebaikan, ihsan. Dan Allah menyuruh kita berbuat baik, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Wa ahsin, kata Allah, kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kalian, berbuat baik kepada siapapun dari makhluk Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Termasuk dalam bentuk berbuat baik adalah memberikan infak, sedekah kepada orang lain. Jadi infak itu adalah kebaikan, ihsan yang diberikan kepada makhluk ciptaan Allah bin naf'il muta'addi ilaihim, dengan sesuatu yang bermanfaat yang sampai kepada mereka. Wa aulan nasi bidzalika alqurabatu wa ahluna wal mamaliku summal ajanibu. Dan orang yang paling utama untuk diberikan infak ya, yang pertama adalah karib kerabat ya, yang lebih dekat ya. Diambil dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Yang dekat dengan kita siapa, Pak? Istri kita, anak kita, itu yang pertama kali. Bahkan infaknya wajib hukumnya. Karena infak itu atau sedekah itu kan ada dua hukumnya.
Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya yang sunnah. Nafkah, infak kepada istri, anak itu wajib. Tentu itu yang kita dahulukan. Kemudian setelah itu orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita memang sangat membutuhkan, maka kewajibannya sama dengan kewajiban kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, khusus bagi suami. Kalau istri, kalau dia punya uang sendiri, ya ini nggak harus izin kepada suaminya. Misalkan dia punya sawit, misalkan warisan dari orang tuanya atau dikasih oleh orang tuanya, maka kalau dia membantu orang tuanya dengan harta yang dia miliki, bukan dari harta suaminya, maka nggak perlu izin. Tapi kalau seandainya sang istri nggak ada pekerjaan, memang tok dia mengandalkan hasil nafkah dari suaminya, maka kalau dia mau ngasih orang tuanya, dalam hukum Islam ya dia harus izin kepada suami dulu. Jangan kan itu Pak ya, puasa sunnah saja seorang istri harus izin suami. Kalau nggak itu berdosa dia. Maka butuh ilmu gitu. Karena ada juga sebagian daripada istri ya yang semangatnya kuat ya. Pokoknya saya mau puasa Daud katanya. Sehari puasa, sehari enggak ya. Suaminya enggak tahan Pak ya. Saya enggak ridho. Saya enggak berharap ridhomu. Saya berharap ridho Allah. Salah itu. Karena Nabi mengatakan ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ya kan berdasarkan ridhonya suami. Jadi kalau ibu-ibu ingin ya mendapatkan ridhonya Allah, ya ini harus sesuai dengan ridhonya suami gitu. Karena Nabi yang mengatakan, sampai-sampai Nabi bersumpah dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, menunjukkan perkara yang sangat serius gitu. Sampai Nabi bersumpah gitu kan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, tidaklah dikatakan seorang wanita itu telah menunaikan hak Tuhannya. Hak Tuhan kan luar biasa, tauhid itu hak Tuhan Pak. Hatta tu'addiya haqqa zaujiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Jadi luar biasa Pak ya. Kalau pingin ibu-ibu masuk surga itu, ini luar biasa ya. Cari pada suami kita. Ya, carilah keridhaan suami tersebut. Jangan buat suaminya dongkol terus ya. Ya. Syukuri apa yang diberikan oleh suami kita. Iya kan? Karena Nabi pernah melihat ini dalam hadis sahih, ini bukan kata saya ya. Nabi mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi Isra Mi'raj, uritun nar, aku diperlihatkan neraka kata Nabi. Fa idza aksaru ahluhan nisa'u, ternyata kebanyakan penghuninya ibu-ibu, para wanita. Dalam riwayat yang lain apa sebabnya? Yakfurna, mereka itu kufur gitu. Lantas kaget ya para sahabiat di zaman Nabi kaget. Ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? La, mereka tidak kafir kepada Allah. Walakin yakfurnal ashir, akan tetapi mereka ingkar akan kebaikan-kebaikan suami mereka yang telah berbuat baik kepada mereka. Terkadang ibu-ibu sekali aja suaminya salah, yang ingat cuman kesalahannya saja ya. Padahal kebaikannya banyak yang sebelumnya. Ya suaminya telah melakukan ini, telah memberikan ini. Sempat suaminya tersalah satu kali aja kan. Ya, sehingganya ya yang salah itu aja yang diingat. Ini termasuk ya ingkar kepada kebaikan suami. Ini penyebab kebanyakan wanita masuk neraka. Tidak bersyukur, intinya kurang bersyukur gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang harus diperhatikan gitu. Karena memang Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu ya. Apa yang Nabi sampaikan benar. Kebanyakan penghuni neraka isinya adalah wanita. Na'udzubillahi min zalik ya. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah mensyukuri suami yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kita harus berikan yang terbaik kepada suami kita, servis suami kita, ambil hatinya. Seperti itu. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah wanita yang beriman, wanita-wanita penghuni surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di wanita ya manusia yang layak kita berbuat baik itu adalah karib kerabat dulu ya.
Ya, orang yang terdekat dengan kita, saudara kita, ya, paman kita itu. Wa ahluna wal mamalik, ya, dan keluarga sama, karib kerabat termasuk keluarga, kemudian ya budak-budak kita. Ini tentu pada masanya ini. Ya, karena yang penulis buku ini adalah ulama mutaqaddimin, ya, ulama klasik, ya, masih di zaman perbudakan, ya. Jadi kalau seandainya di masa perbudakan, maka kewajiban seorang sayyid, seorang tuan yang memiliki budak, dia berbuat baik kepada budaknya. Namun zaman sekarang kan nggak ada lagi, Pak, ya. Iya, meskipun nama saja terkadang masih dipakai, Pak, ya. Budak mana nih, budak Jambi gitu. Namun bukan budak dalam pengertian syariat gitu, Pak, ya. Iya. Nah, summal ajanib, kemudian orang-orang yang berada di dekat kita, yaitu tetangga-tetangga kita, ya. Fa kullun minan nafaqatil wajibati waz zakatil mafrudati dakhilun fi qouli ta'ala, dan setiap nafkah-nafkah wajib dan zakat-zakat yang hukumnya wajib ini masuk dalam firman-Nya Allah dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, masuk ke dalam firman Allah, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka meninfakkannya. Ini, dan termasuk juga yang sunnah, sedekah yang sunnah, yang tidak wajib hukumnya namun pelakunya luar biasa, Pak, ya. Keutamaan sedekah itu luar biasa. Setiap orang yang mengeluarkan sedekah ini, kata Nabi, tidak berkurang, enggak, Pak. Jangan kita anggap itu berkurang, Pak. Enggak berkurang sama sekali. Bahkan malaikat turun setiap subuh, setiap pagi. Ya. Ma min abdin yusbihu illa nazala alaihi malakan, ya. Tidaklah seseorang itu di waktu subuh, sudah sholat subuh di pagi hari, kecuali turun kepadanya 2 malaikat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malaikatnya berdoa, Pak, Allahumma a'ti, gitu, ya, munfiqan khalafa, ya Allah, tolong berikan ganti bagi orang yang berinfak, bersedekah hari ini. Ya, meskipun sedikit, Pak, pasti ada balasannya. Meskipun kita tidak meniatkan itu, Pak. Ya, yang kita niatkan itu tentu hanya ridho Allah, surganya Allah. Namun ada kelebihannya gitu, Pak, ya. Tidak kita niatkan saja pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kikir, yang pelit, terutama yang wajib, ya, mengeluarkan yang wajib, dia pelit, ya, atau mengeluarkan yang sunnah padahal dia mampu. Ini nanti masuk ke dalam doanya malaikat, ya. Allahumma, ya, a'ti mumsikan, ya, talafak, kata malaikat yang satunya, ya Allah, tolong, ya, berikan orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau bersedekah, kehancuran, ya, dari hartanya. Meskipun hartanya enggak berkurang secara zahir, ya, Pak, ya, namun rusak keberkahannya, namun hilang keberkahannya, gitu. Makanya, Pak, ya, orang-orang yang bersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah ini masuk ke dalam ayat ini. Walihada sabata fi sahihaini an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oleh karena itu telah tetap sebuah hadis yang terdapat dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun ke dalam 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah kesaksian tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis salati, mendirikan salat, wa ita'i zakati, menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah, ke Ka'bah bagi yang sanggup. Ini hadis menunjukkan tentang 5 rukun Islam. Dan berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat yang wajib, ini masuk ke dalam rukun Islam, sehingga betul-betul ditekankan. Kalau ini seandainya, Pak, diwajibkan oleh pemerintah, ini usulan saja mungkin, ya,
Dihapus semua pajak itu ya. Semua pajak dihapus saja, sistem perpajakan ganti dengan sistem zakat gitu. Pajak sebenarnya boleh, namun bukan untuk orang Islam, tapi untuk non muslim. Kalau untuk Islam sudah ada. Orang-orang yang sudah memiliki kekayaan yang sudah mencapai nisab setahun ya, setiap tahun kan pajak kan selalu juga Pak ya. Ya kan? Sama ya dengan zakat. Pajak kan sekali setahun juga, zakat juga sekali setahun. Nah, maka diwajibkan itu memang Pak. Maka di masa sahabat itu yang nggak mau membayar zakat diperangi, artinya diberikan hukuman mati gitu. Yang nggak mau membayar zakat hukumannya hukuman mati, seperti pengedar narkoba atau ya. Kan ada hukuman mati juga. Atau seperti orang yang membunuh. Banyak orang yang dibunuh itu kan dalam hukum KUHP Indonesia kan hukuman mati. Ini dibuat seperti itu Pak. Ini tentu akan ini ya, negeri kita akan makmur insya Allah kalau kita tegakkan hukum Allah ini. Ya, kita wajibkan semua orang yang punya uang sudah sampai satu nisabnya gitu ya, kita diambil oleh pemerintah 2,5%-nya ya, suka atau tidak suka gitu ya, karena wajib hukumnya gitu ya. Karena yang tidak mengeluarkan dikenai sanksi pidana, kena delik hukum. Nah, ini tentu akan lebih berkah ya negara kita. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ahaditsu fi hadza katsirah, dan hadis tentang masalah ini ya, tentang anjuran untuk mengeluarkan zakat, sedekah dan infak ini sangat banyak sekali. Wa yuqimuna shalah, ya kita kembali kepada penggalan ayat sebelumnya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan salat. Kemudian beliau akan membahas tentang apa makna kata salat secara bahasa gitu. Ya. Karena memang ada dua istilah, istilah secara bahasa, istilah menurut syariat atau menurut ulama fikih. Jadi kata salat Pak, wa aslu salati fi kalamil arabi, dan asal dari kata salat ya dalam bahasa Arab, ad-du'a'u adalah doa. Doa itu artinya Pak meminta kepada orang yang tinggi di atas kita, itu artinya doa. Ya, doa itu bukan perintah. Kalau perintah dari atasan ke bawahan. Namun kalau dari bawahan ke zat yang di atas, ke zat yang maha tinggi, itu namanya doa. Permintaan dari bawah ke atas itu doa. Kalau sesama kita Pak ya, derajatnya sama, satu level, namanya iltimas. Itu dalam bahasa Arab Pak ya, itu namanya iltimas. Tapi kalau dari atasan, dari Allah kepada kita, bukan doa namanya, tapi amrun, perintah. Jadi kalau dari atasan ke bawahan namanya amar ya, amrun, perintah. Kalau doa, permintaan dari yang bawah kepada yang di atas, kepada yang maha tinggi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini solat dalam makna bahasa, secara bahasa ya. Summa stu'milatis salatu fi syar'i, kemudian kata solat digunakan dalam syariat, dalam istilah syariat. Jadi solat dalam istilah syariat berbeda dengan solat secara bahasa, atau solat secara bahasa berbeda solat secara syariat. Menurut ahli fikih, menurut fuqaha, solat itu adalah ya suatu ibadah khusus, ibadah tertentu yang ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, dan ada pembatalnya. Ada tata cara khususnya. Enggak cukup berdoa aja, maka tidak bisa nanti orang menggunakan dalil pengertian secara bahasa Pak. Nah, sehingga kalau seseorang melakukan sebuah syariat, namun dia berpegang dengan pengertian bahasa, nanti tersesat ya. Kok Bapak nggak sholat? Siapa bilang saya sholat? Saya sudah bersolat kok. Mana Bapak buktinya? Kan saya berdoa. Sholat kan secara bahasa kan berdoa katanya. Ini salah Pak. Jadi untuk pengertian ya, untuk aplikasi ibadah, untuk aplikasi yang kita lakukan adalah pengertian secara syariat, bukan pengertian secara
bahasa. Itu Pak ya. Iya. Maka dibedakan itu. Sama juga kita ambil contoh bid'ah. Yang kita amalkan bid'ah secara pengertian syariat, bukan bid'ah menurut bahasa. Karena bid'ah kan bahasa Arab. Orang Arab menggunakannya terus ya. Ya, orang Arab mengatakan hadzi bid'ah, ya kan? Jadi kalau bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Ya kan, yang tidak ada sebelumnya. Yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Bukan itu yang kita kehendaki. Namun yang dilarang oleh Allah adalah bid'ah secara syariat. Apa itu? Ya kan, sesuatu yang menyerupai ibadah. Tudahis syariah. Didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Imam Masyatibi, sesuatu yang menyerupai agama dan orang-orang berlebihan melakukannya gitu. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu tentu ini adalah ranah agama, ranah ibadah, ranah syariat, bukan perkara dunia. Maka bid'ah yang dilarang oleh syariat itu adalah bid'ah dalam perkara agama. Kok nggak boleh seperti itu, kata ibadah seperti itu? Di zaman Nabi kan HP nggak ada juga, berarti nggak boleh apa ya? Kan nggak paham itu Pak ya. Mana yang pengertian secara bahasa, mana yang pengertian secara syariat gitu. Sama juga nanti dengan orang katakan, ya kan sholat kan juga berdoa ini kan sholat juga artinya secara bahasa gitu. Jadi cukup aja saya berdoa udah kan sudah sholat saya itu. Nah, kan salah jadinya Pak ya. Karena tidak mendudukkan mana pengertian secara bahasa, mana pengertian menurut syariat gitu. Jadi menurut bahasa sholat tadi artinya apa nih? Berdoa ya. Namun menurut syariat ya, sholat itu adalah fi zatir ruku'i was sujudi. Sesuatu yang ada di dalamnya ruku, sujud, wal af'alil makhsusati, dan perbuatan-perbuatan yang khusus, fil awqatil makhsusati, pada waktu yang khusus pula, bisyurutihal ma'rufati, dengan syarat-syarat yang dikenal, dengan syarat-syaratnya, wasifatiha, dengan tata caranya, wa anwa'ihal masyhurati, dan jenis-jenisnya yang masyhur ya, yang dikenal di dalam fikih-fikih yang menjelaskan tentang salat menurut syariat. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini hafizah rahimahullahu taala, wa ara anna salata summiyat salatun li'annal musalliya yata'arradu listinjahi talabatihi min sawabillahi bi'amalihi. Ini pendapatnya Imam Ibnu Jarir. Kata Imam Ibnu Jarir, wa ara anna salata summiyat salatun, saya berpandangan bahwasanya salat itu, kenapa dia dinamakan salat katanya itu ya. Apa alasannya salat itu dinamakan salat? Li'annal musalliya, karena orang yang salat, yata'arradu listinjahi talabatihi, mereka mengharapkan supaya dikabulkan permintaannya ya dalam salat tersebut, apa yang dia tuntut, apa yang dia cari dalam salat tersebut, min sawabillah, yaitu berupa ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bi amalihi, dengan amalan salat yang dia lakukan. Jadi salat itu kan secara bahasa kan doa artinya di dalam sholat itu, orang yang sholat itu berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa mendapatkan pahala dari ibadah sholat yang dia lakukan. Ya nggak Pak? Iya. Kita sholat mengharapkan apa Pak? Pahala. Makanya sholat itu dinamakan juga doa oleh para ulama. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Karena doa dibagi dua. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Ada doa yang kita meminta sesuai dengan keinginan kita, yang sakit minta sembuh misalkan, yang miskin minta kaya, yang kaya minta diberkahi hartanya, kan seperti itu. Minta ilmu yang bermanfaat, itu sesuai dengan permintaannya. Ada juga namanya doa ibadah, yang mana pada setiap ibadah yang kita lakukan ini
terkandung di dalamnya permintaan, yaitu doa kepada Allah, yaitu mengharapkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga ulama mengatakan salat itu adalah doa ibadah. Ini Pak. Kemudian beliau mengatakan di sini, ma'ama yas'alu rabbahu min hajatihi, dengan apa yang dia minta Tuhannya dari kebutuhan-kebutuhannya. Artinya dia meminta kepada Tuhannya, kepada Rabbnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ta'aradat da'iyu bidu'aihi rabbahu istinjaha hajatihi, sehingga orang yang berdoa itu mengharapkan dengan doanya kepada Tuhannya untuk mengabulkan, memenuhi hajat-hajat keperluannya dan wasu'alihi, dan permintaannya. Ini ya, ini makna kenapa salat itu dinamakan salat, kata beliau. Nah, waqila, dan dikatakan juga ini menurut ulama ya, menurut ulama yang lain, fistiqaqiha aqwalun ukhra ya. Kemudian ya, di dalam makna salat itu ada pecahan-pecahan lainnya, ada mana-mana lain secara bahasanya. Ya, secara bahasa ada makna lain gitu, tidak hanya satu makna gitu. Wastiqaquha minad du'ai as-sahwa wa ashharu, dan ya, pecahan dari makna salat yang bermakna doa, as-sahhu ini lebih sahih, wa ashharu dan lebih masyhur, lebih populer di kalangan para ulama. Wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui ya. Karena sudah masuk waktu isya ya, kita tutup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti sedikit setelah salat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Amma ba'd. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, kita kembali melanjutkan daripada pembacaan kitab ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir ini, kitab Umdatut Tafsir ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, syariat Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka juga beriman ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin seyakin-yakinnya. Nah, ini Pak ya, ini masih sifat orang-orang yang bertakwa. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, ahli tafsirnya para sahabat, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang dimaksud dengan firman Allah, tafsir dari firman Allah, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang telah diturunkan kepada sebelum engkau, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Apa yang dimaksud dengan firman Allah ini? Yaitu kata beliau, yusaddiquna bima ji'ta bihi minallahi, yaitu mereka yang membenarkan terhadap apa yang engkau diutus dengannya dari Allah. Wa ma jaa'a bihi min qablika, dan dengan apa yang telah datang setelah
sebelum engkau wahai Muhammad daripada minal mursalina, daripada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini kata Imam Ibnu Abbas yaitu orang-orang yang membenarkan, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad dan terhadap apa yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yufarriquna bainahum, dan mereka tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya antara para nabi dan rasul. Tidak seperti orang Nasrani, mereka mengingkari Nabi Muhammad. Kita tidak mengingkari Nabi Isa. Kalau ada orang yang nggak percaya kepada Nabi Isa, batal Islamnya, harus syahadat ulang. Karena wajib Pak, nggak hanya wajib, itu rukun iman. Beriman kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi, dan tidaklah menentang, menolak terhadap apa yang telah datang dengannya mereka para nabi dan rasul pada sebelum Nabi Muhammad SAW, apa yang datang min rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, ini maksudnya Pak. Jadi orang-orang yang beriman, dikatakan beriman kata Imam Ibnu Abbas terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, artinya mereka mengimani, membenarkan segala yang datang dari Nabi. Yang datang dari Nabi apa Pak? Al-Quran. Gak boleh kita ragu satu huruf pun. Dan hadis-hadis yang sahih. Ingat Pak, hadis yang sahih. Yang menentukan sahih tidaknya ada ilmunya, ilmu hadis, mustalah, ya, ilmu takhrij, ya, pakarnya gitu. Pakar yang ya, ahli di bidang hadis tersebut. Itu yang harus kita yakini, gak boleh ragu. Kalau kita ragu atau menolak, berarti kita tidaklah termasuk dalam ayat ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Bahkan Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian disahihkan diantaranya oleh Syekh Muhammad Al-Usabi rahimahullah taala, salah seorang ulama besar di Yaman, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Artinya kita tidak dikatakan sempurna imannya, bahkan tidak beriman sama sekali gitu. Hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku datang dengannya, apa yang aku bawa gitu, apa yang aku datang dengannya. Jadi tidak dikatakan beriman seseorang sehingga perasaannya, hawa nafsunya mengikuti syariat yang dibawa Nabi, sunnah yang dibawa oleh Nabi. Karena sunnah ini pengertian bukan menurut fuqaha apa ya. Kalau sunnah menurut ahli fikih lawan dari wajib, bukan itu Pak. Sunnah itu luas. Sunnah dalam pengertian menurut ulama ahli hadis adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi. Sehingga nanti ada sunnah itu yang wajib hukumnya Pak. Salat sunnah itu, sunnah yang hukumnya wajib. Iya. Kemudian ada sunnah yang hukumnya mustahab, anjuran, atau dalam istilah ulama fikih lainnya mandub, yang dianjurkan gitu. Ya, seperti itu. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman ya sampai hawa nafsunya mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Dia tidak ragu dan tidak menyangkal, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Di antara yang sunnah Nabi apa Bu? Ya, poligami. Ya, ini sunnah Nabi nih. Kalau ada orang yang mengingkarinya, na'udzubillah. Tapi kalau ada orang bilang tapi saya nggak sanggup, boleh. Ya, tapi hatinya nggak mengingkari Pak. Seperti orang mengatakan saya tidak mengingkari sholat tahajud tapi nggak sanggup, begitu. Itu boleh, tapi hatinya tidak membenci. Karena sekarang kan ada orang-orang liberal ya, orang-orang yang memahami Islam namun melalui musuh Islam Pak, ya, misionaris, ya. Imam Syekh ya Mustafa As-Sibai namanya, ada seorang ulama Mesir, pernah ya berdebat langsung dengan ahli-ahli Islam namun orang non muslim.
Mereka lah yang nantinya yang menyebarkan Islam namun dengan pemahaman mereka. Ini yang merusak itu Pak. Sehingganya lulusan-lulusan di situ pulang-pulang ke Indonesia membawa pemahaman liberal. Liberal itu artinya bebas. Ya, bebas kita. Ya, tidak terikat dengan dogma-dogma tertentu kan gitu. Kebenaran itu relatif kata mereka. Ya, Islam itu belum tentu benar. Benarnya relatif Islam itu. Menurut orang Islam dia benar, tapi menurut non Muslim kan nggak benar Islam kan gitu. Ya, jadi mereka memahami Islam tidak dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama. Ulama mereka ya, namun ulama mereka namanya Roberto ya, Charles ya, itu ulama mereka itu ya. Ini sangat bangga sekali. Ya, sehingga orang-orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman sesuai dengan para sahabat kan diberi gelar ya, Islam fundamentalis lah namanya ya, karena saya baca-baca juga itu Pak ya, seperti itu ya. Islam radikalis lah, itu siapa yang membuat istilah-istilah itu? Nggak ada dalam para ulama kita, itu kan dari barat ini ya. Orang yang ingin Islam secara kafah ya, nah itu kan dikatakan ini Islam intoleran kan gitu kata mereka. Iya. Apanya yang nggak toleran kan gitu. Umat Islam harus toleransi, tapi dalam hal-hal yang boleh toleransi. Namun mereka kan kebablasan. Ya, kebablasan toleransinya. Dalam masalah akidah mereka juga toleransi juga. Sehingga mereka menerima akidah yang lain. Ini na'udzubillahi min zalik. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka betul-betul membenarkan apa yang datang dari Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan para nabi dan rasul sebelum Nabi. Ya, wa ma unzila min qablika, dan dari apa yang telah diutuskan sebelum engkau wahai Muhammad ya, yaitu para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang mereka bawa. Bedanya kitab suci yang ada pada zaman nabi-nabi terdahulu ini sudah expire, sudah tidak berlaku lagi ya. Kita harus mengimani, iya memang ada Injil, kita imani, Taurat, Zabur, Suhuf ya, kita imani. Namun itu tidak bisa lagi dijadikan petunjuk karena masa berlakunya sudah habis. Karena Injil itu hanya berlaku di umat Bani Israel di masa Nabi Isa. Beda dengan Al-Quran Pak. Kalau Al-Quran ini untuk akhir zaman sampai hari kiamat ya. Maka Al-Quran itu adalah penyempurna gitu daripada wahyu-wahyu Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin dan percaya. Yaitu bil ba'si, yaitu dengan hari perbangkitan. Ini termasuk hari kiamat. Karena ketika hari kiamat nanti ada hari perbangkitan. Wal qiyamati, ini hari kiamat. Wal jannati wan nari, surga dan neraka. Wal hisabi wal mizani, hari ditimbangnya setiap amal yang dilakukan oleh kita, baik dan buruknya, dan mizan juga. Hari Yaumul Hisab itu hari dihisab. Dihisab itu artinya Pak, diperiksa gitu ya, dicek, ditampakkan seluruh amalan yang telah kita lakukan. Wal mizan, hari ditimbang ya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama summiyatil akhiratu, kenapa akhirat dinamakan dengan akhirah, dengan akhirat? Dengan kalau saya secara bahasa akhirat itu kan akhir itu artinya sesuatu yang di hujung sesuatu ya, sesuatu yang terakhir gitu, itu akhir ya. Kenapa dinamakan dengan akhirah? Li'annaha ba'da dunya, kata beliau, karena dia adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi setelah berakhirnya kehidupan dunia, maka setelah itu adalah kehidupan akhirat ya. Jadi kehidupan akhirat ini adalah sesuatu yang harus kita yakini Pak ya. Nggak boleh nggak yakin gitu. Kalau kita ragu sedikit pun, kita bertobat kepada Allah, kita perbaharui keyakinan, istighfar kepada Allah. Karena memang syaitan-syaitan kan membisikkan gitu ya. Ya, mewaswas ya, memberikan waswas
memberikan bisikan-bisikan gitu, sehingga kita ragu terhadap keimanan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak ya, sedikit dari tafsir ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah ya. Mungkin kita cukupkan dahulu mengingat waktu ya, pengajian kita membacakan serta menjelaskan ya kitab Umdatut Tafsir, ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir ya, ulama ahli hadis asal Mesir ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi di halakoh kita pada malam hari ini. Untuk itu kami persilahkan ya. Ya, fadhal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya perkara infak Ustaz. Yang pertama, jizyah itu ada persenan kah? Persenan untuk orang non-muslim yang tinggal di negara Islam. Lalu satu lagi, bagaimana infak persenannya orang-orang Islam coba? Syukran Ustaz. Iya. Jadi mengenai jizyah ini ada memang aturan lengkapnya. Namun untuk saat ini ya saya belum bisa menghadirkannya. Butuh dicek dulu ya. Iya. Saya ini memang ada persennya ya. Jadi ada nisabnya juga, ada ukurannya gitu. Namun berapanya ini wallahu alam. Ini butuh dimurojaah dulu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya? Bagaimana? Iya. Iya, enggak, 6. Masih tergantung soalnya. Bagaimana infak persenannya orang-orang Islam yang sampai makan 10%? Oh gitu. Kalau zakat harta, ya zakat harta itu kalau seseorang itu memiliki harta apa namanya itu 85 gram emas. Jadi sesuai dengan harga emas yang berlaku gitu. Sekarang 1 gramnya berapa? Nah, kalau seandainya dia memiliki harta dan hartanya itu kalau diemaskan, uang yang dia miliki tersebut kalau diemaskan, ini harta ya, nah, itu senilai dengan 85 gram emas murni ya. Kalau 1 tahun dia memiliki sebanyak itu, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya yang 85 gram kalau dia sebanyak itu. Tapi kalau hartanya lebih daripada itu ya sesuai dengan jumlah hartanya kalau melebihi itu. Tapi standar minimalnya, ukuran nisab minimalnya adalah kalau dia memiliki harta ya senilai 85 gram emas gitu. Iya. Betul ya. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Fadhal Pak ya. Ini Ustaz mau bertanya tentang sholat di dalam surat As-Sadd dijelaskan, Iya. diceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman seperti itu, apa namanya itu, lalai sholat asar gitu ya Ustaz ya. Iya. Ayat 31 dan selanjutnya kan Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman lalai sholat asar. Iya. Mudah-mudahnya gitu. Iya, karena ya. Bukankah sholat asar itu bagian dari sholat wajib lima waktu yang menurut setelah syariat Nabi Muhammad SAW Ustaz? Iya. Jadi sholat itu nabi-nabi pada zaman dahulu sudah aja sholatnya juga. Namun berbeda pelaksanaan dan jumlah rakaatnya. Bahkan Nabi Musa saja jumlah rakaatnya sampai 50 kali sehari semalam. Makanya ketika kita baca hadis tentang Isra Mi'raj ya, ketika Nabi menerima perintah sholat dari Allah, ya kan Nabi kan minta keringanan gitu, ya kan, sampailah kepada sholat 5 waktu yang kita ini. Jadi pada zaman Nabi terdahulu juga sudah ada sholatnya gitu, iya. Namun bagaimana pelaksanaannya, bacaannya wallahu alam gitu, iya. Namun sholatnya sudah ada. Kalau disebutkan di situ dalam ayat itu memang ya dikatakan sholat asar ya, seperti itu berarti memang ada gitu. Sholat asar di zaman Nabi Sulaiman. Namun bagaimana pelaksanaannya wallahu alam. Ya, apakah pelaksanaannya seperti syariat Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu ya. Ya. Ada lagi Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi video-video kiriman di grup mengenai klarifikasi seorang mantan salafi katanya yang lagi viral di medsos? Ya, mantan salafi ini maksudnya apa? Orang sekarang nggak paham apa itu salafi. Salafi itu bukan organisasi, Pak ya. Salafi itu sama dengan sunni. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu macam-macam namanya. Ya, ada namanya sunni, ya Ahlussunnah wal Jamaah, pengikutnya namanya sunni, lawannya syi'i. Jadi bukan organisasi. Kapan dia masuknya gitu, kok keluar gitu, kapan dia daftarnya, ini enggak organisasi. Ini jangan sampai kita salah paham. Jadi yang namanya salafi, penisbatan kepada salaf, ini nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah, sunni gitu. Jadi ada Islam yang pemahamannya sunni, ada yang syi'i ya. Ya, ada yang mengikuti Ahlussunnah, dan salah satu nama Ahlussunnah itu adalah salafi, pengikut salaf. Nah, seperti itu ya. Yang salafi itu apa Pak? Yang salafi itu adalah orang yang mengikuti pemahaman agamanya sesuai dengan kaum salaf, salafus saleh. Siapa mereka? Nabi Muhammad, ya, kemudian para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh ulama-ulama yang berpegang teguh pemahaman mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, Sufyan al-Thawri, Ibnu Sirir, ya kan, Wahab bin al-Munabbih, ya kan, Sa'id bin al-Musayyib, dan ulama-ulama salaf semuanya, sampai ulama-ulama sekarang yang pemahaman mereka berdasarkan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Meskipun terkadang dia nggak mengatakan salafi, Pak, tapi kalau pemahamannya sesuai dengan pemahaman Nabi dan sahabat, iya salafi dia. Jadi salafi ini bukan organisasi, bukan pihak tertentu gitu ya, nggak ada ketuanya gitu ya, ya nggak ada ormasnya gitu Pak. Dia ada cara beragama, manhaj, metodologi Pak. Boleh jadi orang yang di Muhammadiyah dia salafi, ya, karena meskipun organisasinya Muhammadiyah, namun dia memahami agama sesuai dengan para sahabat, ya, atau yang di organisasi-organisasi lainnya seperti itu Pak. Jadi memang salafi ini bukanlah milik suatu ormas tertentu, atau milik pengajian tertentu, atau milik ustadz tertentu, tidak. Jadi salafi ini adalah, ya, penyandaran diri, pemahaman agamanya menurut siapa? Ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Maka wajib muslim itu salafi, sebagaimana kita katakan wajib muslim itu sunni, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang memahami agama sesuai dengan sunnah Rasul, pemahamannya sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Ini bukan organisasi, bukan ormas, bukan yayasan, ya Pak ya, bukan himpunan, ya, bukan kelompok-kelompok tertentu. Jadi aneh kalau dia keluar dari salafi. Ya kapan masuknya kok keluar gitu ya? Soalnya nggak ada pendaftarannya Pak ya, nggak ada ketuanya. Kapan? Ini ya kurang paham. Ini orang yang nggak paham ya. Dia nggak paham tentang salafi gitu ya. Padahal ya, iya salafi itu adalah setiap kita pasti pingin salafi ya. Kita tanya setiap orang Islam, Bapak mau nggak pemahaman agama Bapak mengikuti Rasul dan para sahabatnya? Ya maulah, berarti salafi Bapak, udah, ya kan? Gampang gitu Pak ya. Makanya Zakir Naik mengatakan ya gampang, mau orang itu ngaku salafi atau tidak sesuai pemahamannya dengan Rasul dan para sahabatnya, sudah, ya, berarti orang itu adalah pengikut Rasul dan para sahabatnya, itu saja Pak. Ya, jadi ini bukan organisasi Pak ya, namun cara beragama, itu yang dikenal dengan istilah manhaj ya, metodologi dalam beragama ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Iya. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.